Kalau kita nontonin orang, contohnya misalnya, kita nontonin orang lawak, yang kita cari memang dia buat kita ketawa. Tapi kan pejabat kan bukan pelawak. Artinya kita nggak perlu untuk dia ketawa, atau kita tidak perlu untuk dia buat kita ketawa, karena bukan tugas dia menghibur kita. Nah, tapi kalau kita nonton pelawak, ya kita harapin dia buat kita ketawa. Contoh misalnya, oh COVID ini nggak akan pernah masuk lah ke Indonesia. Kenapa? Ya Indonesia itu kan ya gini, apa namanya, perizinannya sulit. Kita nggak perlu mereka untuk buat kita ketawa, karena mereka bukan dibayar untuk itu. Nah ini kemudian saya pikir tadi pengalihan isu dan segala macamnya, atau malah yang lebih parah lagi adalah kemalasan berpikir, sehingga mereka tidak mampu untuk berpikir solutif, tapi berpikirnya ngeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di dalam channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan saat ini kita mau mencecar, dalam rubrik dicecar sesungguhnya, dialog cerdas secara refli. Tamu kita kali ini orang yang sangat berbahaya. Orangnya kecil ya, tetapi pendapat-pendapatnya tajam. Dan kadang-kadang mungkin dari perspektif pemerintah, wah, ini perspektif yang mungkin tidak selalu disukai, tapi nanti kita banyak akan bertanya mengenai eksistensi beliau. Nah, siapa lagi kalau bukan Ustadz Felix Xiao. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli, Masya Allah. Saya panggil Ustadz ya, karena memang kan Ustadz itu profesi kan, profesi pendakwah dipanggil Ustadz. Seperti halnya guru, ya kan, profesi mengajar dipanggil guru, dosen. Jadi ustadz, dosen, guru itu adalah profesi-profesi untuk mengajar. Jadi bukan dalam rangka meninggikan atau merendahkan seseorang, tetapi itulah sebutan bagi mereka yang menjalani profesinya. Begitu tadi ya, kira-kira tadi ya? Benar banget, Alhamdulillah. Ya, jadi Ustadz Felix Xiao ini kelahiran tahun 84. Saya juga kurang lebih sama dengan usia saya, tapi 14 years ago. Jadi sekarang 36 berarti Tad ya? 36, Alhamdulillah. Alhamdulillah 36. Tad, ini terima kasih sudah mau diundang di Refli Harun Channel ini Tad ya. Sama-sama. Apalagi zaman COVID-19 ini kita hanya long distance ya. Ya, betul. Jadi, tapi bukan LDR tentunya, bukan long distance relationship. Long distance tapi tetap dekat, insya Allah. Tapi dekat ya. Jadi Sobat RH sekalian, dengan Ustadz Felix Xiao, saya sebenarnya pernah bertemu satu kali saja, dan itu di Bandara Kulon Progo ya. Jadi sama-sama menunggu pesawat pulang. Waktu itu mau ke musola, mau sholat. Waktu itu kalau tidak salah sholat zuhur ya. Ya, betul. Sholat zuhur, lalu saya lihat ada orang yang mirip-mirip Jet Li. Kata Abdul Somad kan, ini kayak Jet Li katanya ya. Ternyata saya mengenal sosok beliau gitu ya. Ustadz, di channel Refli Harun ini nggak ada basa-basi. Jadi pertanyaan pertama akan langsung menohok. Waduh. Ustadz, iya kan? Ustadz sering dituduh tidak setia pada NKRI, anti Pancasila, ya, pro khilafah, pro HTI, apalagi pengikut kadrun, ya sekalian aja kan. Kemudian waktu terjadi cebong dan kampret adalah pro kampret, ya walaupun sekarang kampret sudah masuk kolam juga. Tanggapan Ustadz, silakan. Makasih. Sebenarnya ini adalah semacam kayak penghormatan kepada kakak kelas ya, karena kita sama-sama dari Palembang. Jadi ketika Bang Refli atau Dr. Refli minta saya untuk yuk kita ngobrol bareng, oh ya tentu saja, ini adalah bagian daripada penghormatan wong kita gilo galo ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita guyon, wong kita gila ya. Wong kita gilo galo. Iya, jadi di Palembang itu ada uang kita galo, uang kita gilo, uang kita galau. Iya, betul nih. Nah, jadi silakan Tad. Menanggapi yang tadi, sebenarnya saya juga sempat untuk menyampaikan bahwa saya itu dakwah dari tahun 2002. Jadi tahun 2002 ketika saya masuk Islam, lalu kemudian memeluk agama yang baru ini, 2002 juga itu saya langsung mulai berdakwah.
Nah, 2002 itu sampai di tahun 2015 itu nggak pernah ada satupun sebutan radikal, ada satupun sebutan anti NKRI, ada sebutan ya apapun juga lah seperti yang sekarang radikal, ekstrim, anti NKRI, anti Pancasila dan segala macamnya itu belum ada semua. Nah, mendadak di tahun 2016 ini mulai muncul sebuah ungkapan-ungkapan bahwa radikalisme, intoleransi, lalu tadi ekstremisme itu mulai muncul seolah-olah ini adalah masalah bernegara yang paling besar. Nah, karena itulah saya juga jadi bingung dan saya kemudian menyampaikan pada waktu itu kenapa kalau seandainya Felix Xiao itu radikal, kalau Felix Xiao itu adalah intoleran, kenapa tuduhan-tuduhan ini baru muncul ketika tahun 2016? Maka kalau boleh, kemudian waktu itu saya juga menyampaikan ke media, kalau boleh kita lihat berarti ada sesuatu yang berbeda nih di antara 2016 ke atas dengan 2016 ke bawah. Kalau kita lihat lagi lebih awal lagi daripada tahun 2016, ternyata kalau misalnya Abang lihat juga di Google misalnya, terus diketik tren, kapan sih muncul kata-kata anti NKRI, anti Pancasila, radikalisme itu muncul, ternyata munculnya itu adalah pertengahan 2014. Nah, itu mulai muncul tuh sebuah narasi-narasi untuk membenturkan antara agama dan negara, kemudian muncul narasi-narasi intoleransi. Nah, lalu kemudian lanjut kepada 2016 sampai dengan sekarang narasi itu masih untuk dijaga. Jadi gitu sebenarnya untuk awalan ya cerita dari mana sih sebenarnya itu muncul, kira-kira gitu. Jadi intinya Ustadz ingin mengatakan kalau pertengahan 2014 itu Pilpres, ya kan? 2016 itu Pilkada DKI. Ya, Jadi kira-kira itulah. Artinya ada sangat keterkaitan antara narasi dengan politik yang ingin dibangun. Sebenarnya seperti itu sih. banyak yang melihat, banyak yang menilai bahwa Ustadz Felix itu bukan hanya pro ya, tapi berkampanye buat Prabowo di 2014 dan berkampanye buat Anies Baswedan di 2016. Itu ingin dibenarkan atau disangkal, Ustadz? Pertama-tama tidak ada satupun data ataupun tidak ada satupun bukti ataupun bahkan tidak ada satupun narasi yang kemudian pernah saya sampaikan bahwa saya mendukung calon. Bahkan berkali-kali saya sampaikan di Instagram saya sampaikan di Twitter saya pada waktu 2012 kan maaf bukan 2012, 2014 lalu kemudian 2019 kemarin itu senantiasa konsisten saya sampaikan bahwa Felix Xiao tidak pernah mendukung nama. Tapi Felix Xiao senantiasa mendukung satu narasi atau satu, kalau bahasanya gini, saya selalu mendukung panggung atau memberikan panggung kepada siapapun yang mendukung ide di panggung itu. Maka kita akan menyorot orang itu selama dia ada di panggung itu. Kalau dia kemudian pergi ya sudah, sorotan itu kita selesaikan. Karena yang kita dukung dari dulu adalah ide, adalah sebuah narasi bukan individu. Karena individu Bang itu bisa berubah. Tapi ataupun ide itu selamanya akan sama. Namanya membunuh tetap, namanya korupsi tetap boleh. Dan gitu, kayaknya misalnya. Individunya udah berubah ini sekarang posisinya. Oh iya, individu itu datang dan pergi. Makanya saya nggak pernah nyebut satupun individu dalam apapun yang saya lakukan. Contoh misalnya, yang saya katakan adalah kita perlu pemimpin yang menerapkan syariat Islam misalnya. Kita perlu pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi saya nggak pernah bilang pilihlah pemimpin yang ini. Nggak pernah. Karena saya secara pribadi susah untuk yakin sama orang kalau dia belum mati gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah mati mungkin ada kebaikan karena di dalam Islam kan kita juga begitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah kita minta ihdinas siratal mustaqim, seperti apa jalannya? Seperti jalan orang-orang sudah pernah berlalu. Karena kenapa? Karena yang sudah berlalu itu sudah selamat. Tapi kalau yang belum berlalu, nah ini belum tentu selamat gitu kan ya. Saya belum tentu selamat, Abang belum tentu selamat, apalagi yang lain kira-kira begitu. Katakanlah tadi kan ide dan narasi ya. Ide dan narasi apa yang Ustadz dukung? Baik, pertama narasi apa yang kita dukung? Tentu saja kalau kita sebagai seorang muslim, ketika saya masuk kepada agama Islam, yang saya lihat Islam itu adalah lebih daripada sekadar agama dalam definisi orang-orang di Indonesia atau dalam pengertian umum orang-orang di Indonesia. Kalau pengertian umum saya ketika saya masih di Palembang, agama itu adalah sekedar ritual. Hanya sekedar bagaimana caranya orang berhubungan dengan Tuhan, dengan ritual-ritual tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan gerakan-gerakan tertentu, itu yang saya pahami tentang agama. Tapi begitu saya masuk Islam, itu segala satu pandangan saya tentang agama itu berubah.
Kenapa? Karena ternyata ketika saya masuk Islam, saya mengetahui agama ini adalah bagaimana cara manusia untuk bisa menjalani kehidupannya secara total. Mulai dari urusan politik sampai urusan berkeluarga. Mulai dari masuk WC sampai menentukan bagaimana sumber daya alam. Mulai dari kemudian hukum pernikahan dengan suami istri sampai dengan hukum ekonomi. Semua itu diatur di dalam Islam. Nah, maka saya dari situ menyatakan bahwa loyalitas saya hanya pada ide-ide Islam. Loyalitas saya hanyalah pada narasi-narasi Islam. Perkara kemudian bagaimana kita mengambil narasi Islam itu dari sumbernya, ini mungkin bisa debatable. Karena para ulama pun kadang-kadang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran misalnya, atau dalam memahami hadis misalnya. Tapi mereka tidak ada perbedaan bahwa dua ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini, atau Al-Quran dan hadis ini adalah sumber kita untuk melihat segala sesuatu, atau sebuah apa ya, tolok ukur dalam kita memandang sesuatu. Nah, karena itulah misalnya contoh, ketika negeri ini didirikan kan juga sama. Dengan sangat legowo sekali, dengan sangat humble sekali, para pejuang itu kemudian menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah bukti pengakuan bahwasanya negara ini dibuat dengan semangat tertentu, yaitu adalah dengan semangat untuk bisa mengabdi kepada Tuhan penguasa semesta alam. Nah, maka saya menyatakan ini adalah narasi yang kita dukung. Ini adalah narasi yang kita senantiasa untuk syiarkan. Selama narasi ini dijunjung tinggi, selama orang-orang memperjuangkan narasi ini, maka kita pun mendukung siapapun dia. Tapi begitu narasi ini ditinggalkan, silahkan cari spotlight yang lain. Ya, jadi pertanyaan tajamnya, kira-kira kalau mau kita letakkan dalam konteks Pilpres 2014 dan 2019, jadi pasangan mana yang mendukung narasi itu? Kalau saya melihat dua-duanya justru tidak menampakkan keseriusan atau tidak menampakkan kejelasan dari awal tentang apa sih yang sebenarnya mereka inginkan gitu kan ya. Contoh misalnya, saya ingat sekali waktu itu isu syariat kan dijadikan sebagai sebuah kayak apa ya, sebagai sebuah kelemahan. Maka seolah-olah dibangun sebuah opini kalau satu pasangan tertentu mendukung pada syariat Islam, lantas mereka berarti anti toleransi, kan begitu yang didukung. Jadi sudah diletakkan dulu framingnya. Jadi framingnya adalah kalau kamu Islami berarti kamu nggak bisa untuk menjadi nasionalis. Kalau kamu nasionalis berarti kamu nggak bisa Islami. Jadi kamu harus pilih salah satu. Nah, maka saya ingat banget ketika ditanya tentang syariat, ditanya tentang bagaimana komitmen mereka terhadap Islam, maka keduanya tidak menampakkan kejelasan. Nah, karena itulah saya secara pribadi tidak pernah kemudian untuk menyatakan bahwa pilihlah yang nomor ini. Nggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah bahwa mereka harus taat pada Allah, taat pada hukum Allah, harus menerapkan hukum Allah, itu saja. Hanya saja yang saya tegaskan kemarin bukan berarti juga kita menjadi sesuatu yang netral. Karena mobil aja kalau netral nggak jalan. Maka kita harus menentukan posisi kita di mana. Maka posisi saya sudah jelas. Bahwa kita sampaikan kita tidak suka dengan sebuah gaya kepemimpinan yang menjadikan seolah-olah Islam ini sebagai sebuah dijadikan sebagai kayak kambing hitam, sesuatu yang selalu disalahkan. Jadi kita nggak suka dengan gaya kepemimpinan yang kayak gini. Atau yang sudah saya sampaikan dari awal 2017, saya kok membaca deradikalisasi itu sama dengan deislamisasi dengan segala macam bukti-bukti yang ada. Maka saya nggak suka dengan gaya kepemimpinan yang kayak begini. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menjadikan something to blame adalah Islam. Jadi seolah-olah apapun bisa baik kalau seandainya Anda tidak Islami. Jadi Anda bisa jadi seorang koruptor asal jangan jadi seorang yang Islami. Anda bisa jadi seseorang yang misalnya contoh ya, tidak setia pada negara asal Anda jangan jadi seorang Islami. Kenapa? Masalah terbesar di Indonesia nggak ada lain cuma satu, Islami, radikal, kadrun dan segala macam. Tapi yang lain nggak jadi masalah. Jadi seolah-olah semua bisa. Jadi apapun yang Anda lakukan nggak ada masalah asal jangan Anda HTI aja kalau zaman sekarang itu kan ya, asal jangan Anda khilafah aja. Jadi itu yang terjadi. Tapi penerapan Pancasila misalnya, kita bisa bicara dan kita bisa debat siapa yang lebih Pancasilais. Dan siapa sih yang sebenarnya kita harus jadikan sebagai indikasi Pancasila itu sebenarnya? Ada orang bicara tentang saya Indonesia, saya Pancasila. Besok ketangkep KPK. Ada orang bilang saya Indonesia, saya Pancasila. Besok ternyata dia ketahuan ngambil duit dan masuk penjara. Pertanyaannya adalah, apakah bisa disalahkan lantas Pancasilanya? Kan enggak. Nah, sama seperti kemudian ketika mereka memperlakukan orang-orang Muslim atau memperlakukan narasi Islam itu sendiri. Pertanyaannya, lagi yang lebih besar, ada apa di balik untuk mendeislamisasikan Indonesia itu yang mereka bungkus dengan nama deradikalisasi itu. Nah, itu pertanyaan besarnya.
Kira-kira jawabannya apa? Nah, disitulah letak letak saya tidak netral. Artinya saya nggak bisa netral ketika itu sudah berhadapan dengan agama. Karena kalau kita bicara tentang agama, agama Islam pada khususnya itu akan berada di garis terdepan ketika ada kezaliman. Maka saya melihat, saya berprasangka kuat bahwa deradikalisasi ini adalah sebuah topeng untuk dijadikan pengalihan isu sesuatu yang lebih besar. Apa yang lebih besar? Ya, kalau kita bicara tentang sejarah kan selalu berulang Bang Refli. Dan kalau kita bicara tentang sejarah, dulu kita masih ingat ada orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang senantiasa menjadikan agama ini juga sebagai biang keladi atau dijadikan sebagai kambing hitam. Dan apa kemudian tujuan mereka sebenarnya? Ternyata penguasaan terhadap sumber daya. Jadi kerakusan, jadi rasa serakah mereka ingin mengambil semuanya. Maka ketika dulu dunia mengenal ketika abad ke-15 ada 3G, Gold, Gospel, Glory. Ini adalah 3 serangkai. Mereka ingin masuk menguasai tanah sebagai bentuk daripada imperialisme kekuasaan. Mereka masuk ingin menguasai ekonomi sebagai bagian daripada keserakahan para pedagang, dan mereka sekaligus ingin menguasai akidah. Maka waktu itu kita masih ingat tuan-tuan tanah ataupun para ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat pada saat itu kemudian mengatakan dilarang untuk jual tanah pada orang Cina misalnya, taruhlah. Walaupun itu bukan sebuah hal yang rasis menurut saya, tapi yang ingin mereka katakan adalah jangan sampai ketika tanahmu dikuasai, kamu kehilangan akidah dan kamu kehilangan faktor ekonomi. Karena 3 ini kan nyambung, ekonomi, akidah, sama kemudian tanah. Dan begitu juga ketika orang sudah kehilangan akidah, maka mereka kehilangan tanah dan mereka kehilangan ekonomi. Begitupun juga kalau orang sudah susah secara ekonomi, mereka bisa sangat rentan kehilangan akidah mereka ataupun mereka rentan kehilangan tanah mereka. Maka ini muncul 3G ini sebagai responnya adalah ketika kezoliman ini muncul, penjajahan ini muncul, orang-orang muslim muncul bahwa mereka diajarkan senantiasa untuk membela keadilan. Apa itu keadilan? Ya sesuatu yang harusnya ada, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Intinya adalah keadilan itu sesuatu yang harusnya menjadi kenikmatan bagi manusia semuanya, bukan hanya golongan-golongan tertentu saja. Nah, jadi saya pikir ini adalah sebenarnya yang pengen diraih oleh orang-orang yang menyampaikan narasi-narasi tentang agama dan negara, dibenturkan dan segala macam. Ya ada kepentingan tertentu, dan ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Mau nggak mau kita lihat sekarang. Oke. Saya sengaja tidak memotong Ustadz ya, biar Ustadz menyampaikan semua unek-unek pendapat. Karena kapan lagi di channel yang ruangannya tak terbatas ini, mudah-mudahan begitu. Alhamdulillah. Ustadz selama ini pernah mendapatkan intimidasi ketika menyatakan hal-hal yang sudah baru saja disampaikan? Intimidasi secara dramatis seperti yang terakhir dialami oleh pembahasan di UGM itu kayaknya nggak sampai di sana. Cuma intimidasi dalam bentuk ya verbal, dalam bentuk bullying, cyberbullying, lalu kemudian intimidasi dalam bentuk persekusi, itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita alami. Tapi kalau intimidasi sampai ke nyawa, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang saya mendapatkan secara serius. Jadi kira-kira gitu. Kalau pelarangan kegiatan pernah? Pelarangan kegiatan sampai sekarang. Jadi dari 2018 sampai sekarang itu pelarangan kegiatan senantiasa terjadi, walaupun kita senantiasa bilang ya. Saya pernah nulis di Instagram sebuah surat terbuka untuk kepolisian. Kalau kepolisian memang merasa bahwa saya melanggar, ada sesuatu yang saya menurut mereka saya salah, saya dipanggil aja secara profesional. Dan kemudian kita akan jelaskan di sana bagian mana sih yang sebenarnya melanggar. Tapi kalau tidak, jangan berpihak kan gitu kan ya. Karena saya melihat dalam hal ini yang berwenang tidak netral di situ. Ketika ada satu kasus yang sama, ada satu kasus yang mungkin harus diperlakukan secara sama, tapi mereka memperlakukan secara berbeda. Mereka lebih punya preferensi terhadap satu hal tertentu, dan itu kita sudah tahu lah seperti apa kondisinya. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan. Tapi ya karena memang ya namanya di Indonesia itu kan semua hal bisa terjadi kecuali keadilan gitu kan ya. Nah jadi ya mungkin sekarang belum kelihatan. Pernah mengalami misalnya kegiatan yang mengundang Ustadz, kegiatannya itu sudah mau berjalan, tiba-tiba harus bubar, Tad? Sangat banyak sekali, khususnya BUMN, lalu kemudian kantor-kantor yang ada hubungannya dengan pemerintah itu mendadak semuanya dibatalkan.
khususnya ya menjelang Pilpres ya, menjelang Pilpres kemarin itu sangat banyak sekali dibatalkan dan kita pun sudah memahami banget dan kita sampaikan pada panitia ya sudah nggak ada masalah. Toh kalau ini adalah hal yang terbaik ya bagi saya ya saya senang. Kenapa? Kita ngisir kan nyari kebaikan, nyari pahala daripada Allah. Lah ini belum ngisir sudah dapat pahala kan alhamdulillah. Nah berarti kan pahalanya tapi nggak usah capek gitu kan ya. Jadi gitu. Luar biasa ya. Ustadz lebih suka dipanggil keturunan Cina atau keturunan Tionghoa? Karena secara faktual kadang-kadang orang mempermasalahkan tuh, waduh ini bukan Cina dong, tapi Tionghoa. Saya sendiri terus terang nggak tahu bedanya Cina sama Tionghoa ya. Orang bisa membedakan ya. Kalau Cina itu menyangkut negara tertentu, kalau Tionghoa itu adalah sebuah etnis keturunan ya. Ada masalah nggak dengan itu selama ini, Tad? Saya melihat kok secara makna bahasa sama aja, sama seperti kata-kata kafir ya misalnya contoh. Kadang-kadang ada orang bilang jangan sebut kami kafir misalnya. Kami mau disebut apa? Non Muslim aja. Ya sebenarnya tergantung apa yang dia rasakan sih. Dan kadang-kadang gini Bang Refli, orang itu kan fakta membuktikan ternyata istilah itu cuma sekitar 5% aja pengaruhnya. 15%-nya itu ada pada intonasi. Atau lagi 60% ada pada bagaimana cara dia mengungkapkan atau bahasa nonverbal sebenarnya atau gesturnya dia. Nah, jadi kalau misalnya orang bicara tentang di Palembang seperti Bang Refli tahu kadang-kadang dibilang Cina dan dibilang Tionghoa itu ya sama-sama menyakitkan kalau saya intonasinya nggak bagus gitu kan ya. Atau misalnya gesturnya nggak bagus, Cina ya itu nggak bagus. Tapi kalau kita katakan bahwa saya orang Cina ya memang saya adalah etnis Cina. Cina itu adalah sebuah etnis, sebuah bangsa, sebuah negara ya sama. Seperti ya Yahudi juga sama, sebuah etnis sekaligus sebuah bangsa, nation. Tapi kita nggak bisa katakan bahwa Tionghoa lebih halus daripada Cina ya. Kalau saya sih nggak bisa melihat seperti itu, karena menurut saya ketika dikatakan Felix orang Cina, ya nggak ada masalah, memang saya orang Cina. Dan apakah Felix bisa berbahasa Cina? Ya nggak bisa, misalnya kan gitu misalnya. Tapi ya itu kan sama, Cina, Tionghoa itu bisa dianggap sama. Jadi tergantung cara orang mengadresnya sebenarnya, bukan istilahnya. Sebelum menjadi Muslim, apa agama Ustadz? Agama saya Katolik dulu sebelum jadi Islam. Oh Katolik ya. Nama Felix itu dari mana? Lalu Xiao itu tentu dari mana juga? Saya tinggal persisnya. Jadi nama asli saya adalah Felix Yanuar. Nah, Felix itu berasal dari kata Felis, artinya keberuntungan. Kalau misalnya katus tadi ya, kalau cat kan Felis katus, artinya cat itu ya kucing rumahan. Nah, berarti Felix ini artinya keberuntungan. Kalau misalnya teman-teman sering baca Harry Potter itu ada satu ramuan Felix Felicis namanya. Itu adalah ramuan keberuntungan. Nah, Yanuar sendiri dari kata Januari. Nah, berarti karena saya lahir di bulan Januari. Xiao itu adalah marga saya dari Chinese karena nama Chinese saya adalah Xiao Chen Kuo itu saya. Nah, maka Felix Xiao ada Felix nama saya nama Latin, Xiao-nya adalah marga daripada orang-orang Chinese. Jadilah Felix Xiao. Alhamdulillah. Iya, biasanya orang ketika convert to Islam ya, mengganti nama. Cassius Clay jadi Muhammad Ali. Mike Tyson jadi Abdul Aziz, tapi nggak kepake Abdul Aziznya. Iya, betul. Kok ini nggak ganti nama? Nah, ini menariknya seperti ini. Menariknya Islam itu tidak mewajibkan orang untuk disimbolkan dengan Arab. Jadi Islam itu dengan Arab adalah sesuatu yang berbeda. Orang bisa jadi seorang Muslim walaupun dia bukan Arab. Dan kearab-araban itu belum tentu penting. Karena kalau seandainya kadar keislaman dihitung daripada kearab-araban, maka ya Abu Jahal itu lebih islami gitu kan ya. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak dihitung juga dari sorban. Karena Abu Lahab juga bersorban, Abu Jahal juga bersorban. Tapi Islam itu dihitung dari mana? Dari ketakwaan orangnya. Nah, kalau saya secara pribadi tentu ada pertimbangan. Saya punya nama Islami atau nama hijrah saya Muhammad Al-Fatih. Nanti kapan saya cerita kenapa saya ngambil nama Muhammad Al-Fatih itu, tapi saya sehari-hari masih menggunakan nama Felix Xiao. Pertama, karena ini adalah nama pemberian orang tua saya. Dan saya pengen mereka merasa bahwa saya menghormati mereka dengan pilihan nama itu. Yang kedua, kalau ada orang hadir ke kajian, hadirlah kajian oleh Ustadz Muhammad Al-Fatih, biasa. Hadirlah kajian oleh Ustadz Felix Xiao, misalnya, wah ini kayaknya sesuatu yang berbeda, maka kayaknya saya mau lihat. Nah itu adalah sesuatu hal yang lain. Nah jadi itu kenapa saya masih menggunakan nama Felix Xiao. Oke. Muhammad Al-Fatih itu saya tahu itu pahlawan ya yang menundukkan Konstantinopel ya pada tahun 1453. Betul. Alasannya kenapa Tad memilih nama itu?
Saya masuk Islam pada umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam. Pertama kali saya diceritakan oleh Ustadz Fatih Karim namanya tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Maka waktu itu saya bermimpi, saya mencita-citakan sekaligus berdoa pada Allah, ya Allah, saya pengen jadi penakluk kayak gitu juga. Karena Rasulullah menjanjikan ada dua kota. Pertama adalah Konstantinopel, yang kedua adalah kota Roma. Nah, maka saya dalam hati berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya yang bagian Romanya, ya Allah. Cuma setelah umur saya 21 tahun, ternyata saya belum bisa menaklukkan apapun. 23 tahun aja baru bisa nikah. Tapi ya sudahlah, nggak ada masalah. Mudah-mudahan anak kita yang kemudian menjadi bagian daripada itu. Yang mungkin bisa ditaklukkan Roma Irama barangkali ya. Iya, jadi menaklukkan Roma Irama gitu kan ya. Ustadz kalau berpenampilan itu selalu begini ya. Biasanya very very simple, sangat sederhana, pakai kaos aja ya. Tidak seperti katakanlah ustadz lainnya yang suka pakai sorban, berpeci, bergamis dan lain sebagainya. Itu ada filosofinya atau karena pengen simple saja, Tan? Iya. Kalau sebenarnya saya kajian juga kadang-kadang saya pakai peci dan saya hobi pakai batik. Tapi ada satu pesan yang sama saya pengen saya sampaikan. Apa? Bahwa seorang pendakwah itu, seorang pengemban dakwah itu, seyogyanya dia tidak boleh jadi orang yang berbeda ketika di atas panggung dengan di bawah panggung. Nah, saya nggak pengen bahwa saya merasakan perbedaan itu. Maka ketika saya naik ke atas panggung, itulah orang yang sama seperti saya di luar panggung. Maka ketika di mall, saya pergi ke mall, saya bisa pakai batik. Maka ketika saya ngisi, saya juga pakai batik. Ketika saya ke mall pakai baju kaos misalnya, maka saya juga kajian pakai baju kaos. Jadi saya nggak pengen ada pakaian panggung. Dan makanya ketika di beberapa TV itu kadang-kadang ada hal sederhana yang membuat saya untuk nolak, saya untuk tampil di TV. Ustaz tolong pakai baju ini ya, Ustaz tolong pakai begini ya. Saya bilang enggak, saya nggak mau untuk diatur. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah saya ngerti dan bukan orang TV yang ngatur saya harusnya. Maka saya akan berpakaian di luar dan di luar panggung dan di panggung itu sama. Jadi itu filosofi sebenarnya. Oke, tapi secara psikologis komunikasi kadang-kadang kan perlu itu antara ustadz dan jemaahnya gitu ya. Betul. Agar meyakinkan karena terkesan ustadz jadi seperti orang biasa saja. Betul. Ada pengaruhnya nggak, Tat? Nah, itu betul banget. Betul banget. Ya. Makanya dari awal itu ketika kita berdakwah, kita kan harus memahami, salah satu yang harus kita pahami adalah dalam komunikasi adalah kepada siapa kita akan berkomunikasi. Nah, dari awal saya sudah menargetkan, termasuk cara berpakaian adalah cara untuk menargetkan siapa sih yang pengen kita bidik sebenarnya. Yang kita targetkan adalah anak-anak milenial. Yang kita targetkan adalah anak-anak muda. Yang saya pikir ini adalah satu segmen yang sangat besar sekali dan perlu perhatian. Dan mereka tidak bisa diperhatikan oleh orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Kenapa? Mulai dari pemilihan kata-kata, mulai dari style dan segala macam. Nah, karena itulah dengan memperhatikan semua itu saya pikir dengan seperti ini kita bisa lebih mudah masuk kepada mereka. Justru, nah tapi ya sebagai downsize-nya adalah kita nggak bisa masuk ke tempat orang-orang yang lebih serius karena kita nggak capable gitu kan, nggak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan dalam sisi penampilan saja sebenarnya. Betul. Tapi itu jenggot kambingnya kenapa dipelihara itu, Tat? Ini adalah nasib sebenarnya. Pengennya itu kayak Ustadz Somad yang sekarang gitu kan ya. Iya. Tapi karena nasibnya cuma begini ya sudah diterima aja. Oke. Karena nanti anak mudanya nggak mau mendekat, wah, nggak trendy ini katanya. Ya, alhamdulillah sekarang justru yang trendy itu yang jenggotan, Abang. Contoh misalnya kayak Messi itu jenggotan, itu artis-artis Hollywood tiba-tiba jenggotan semua, gitu. Avengers itu tiba-tiba jadi jenggotan semua, gitu. Nah, tapi jenggotnya beda, agak lebat ya kan. Tapi nasib lah itu ya. Ini namanya jenggot Pancasila. Oh, jenggot Pancasila. Nah, karena dibilang jenggot Pancasila, dulu kenapa silakan. Nah, jadi ceritanya dulu cuma 5 biji, makanya cuma dibilang jenggot Pancasila. Alhamdulillah sekarang sudah rajin mengaji, jadi udah agak lebih banyak. Berarti sudah sampai 36 butir itu kata-kata. Iya, Masya Allah, sudah pengamalannya sudah ada, butir-butirnya sudah ada. Walaupun sekarang menurut undang-undang HIP ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila itu Pancasila bisa diperas menjadi satu ekasila. Oh, itu udah dari dulu. Dari zaman Soekarno itu sudah diperas jadi ekasila, gotong royong.
Iya, itu kan pidato Bung Karno 1 Juni, tapi Betul, itu betul. tidak muncul dan dinaik oleh Orde Baru, tapi kemudian zaman sekarang ini, zaman Presiden Jokowi mau dimunculkan lagi ya. Gotong royong. Ya, pendapat Ustadz tentang Pancasila, Pendapat bagaimana? saya tentang Pancasila, saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Saya memandang Pancasila ini adalah sebuah cara founding fathers kita untuk mengidentifikasi seperti apa nilai-nilai yang penting bagi Indonesia. Jadi saya melihat seperti itu. Dan luar biasanya adalah saya melihat founding fathers kita itu mereka menaruh beberapa password di dalam Pancasila yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab tapi juga membaca Al-Quran. Tapi juga mereka memahami tentang Al-Quran. Contoh misalnya, sila paling panjang misalnya, yang kita bahas salah satunya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu ketika kita masih kecil kita menghafalkan ini hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghafalkan hikmat dan kebijaksanaan tanpa kita tahu artinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mau mencari tentang bagaimana artinya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Hikmat dalam KBBI itu artinya kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan. Dan ini nggak mungkin. Karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant kan gitu kan ya. Nggak boleh ada kalimat yang redundant, nggak boleh ngapain tambahin kebijaksanaan kalau sudah ada kebijaksanaan di belakangnya lagi. Maka harus ada satu niatan yang lain atau satu maksud yang lain. Kenapa founding fathers kita ini memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena kalau kita bahas secara sejarah, nggak muncul seperti itu urutannya dan nggak muncul seperti itu kata-katanya. Tapi daripada orang-orang yang paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, mereka memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan saya menjadi curious. Saya cari lagi, apa arti hikmah dalam bahasa Arab? Karena hikmah bukan bahasa asli Indonesia. Jadi nggak ada bahasa asli Indonesia hikmah, adanya bahasa Arab. Hikmah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Dan kalau kata-kata hikmah lagi kita cari lagi, search lagi di dalam Al-Quran, maka ini adalah satu perkara yang hanya diberikan pada Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pada Sulaiman, Allah kasih pada Yahya, Allah kasih pada Isa, Allah kasih pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Allah kasih hikmah ini. Ternyata setelah dilihat-lihat ini, hikmahnya apa? Oh, ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah, Bang. Misalnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab, dan berikutnya yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Berarti tertinggi adalah hikmah. Setelah halal dan haram adalah hikmah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi, lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya, dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Jadi mereka menggunakan untuk menyebut hakim dalam bahasa Arab itu artinya adalah penguasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hakim adalah yang pakai palu. Padahal dalam bahasa Arab hakim artinya adalah penguasa. Berarti penguasa itu bukan hanya tahu tentang by the book, bukan hanya tahu tentang ya harusnya sih berdasarkan buku ini harusnya keputusannya begini, bukan. Tapi mereka harus lebih besar daripada itu. Mereka harus menguasai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ternyata maksud Al-Quran adalah kebijaksanaan yang dimaksud adalah mereka senantiasa memutuskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, itulah kemudian nilai Al-Quran yang diterjemahkan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kebijaksanaan, baru dalam permusyawaratan perwakilan. Belum lagi kita bahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia. Musyawarah berasal dari kata syuro. Syuro ini ada lagi kemudian di dalam Al-Quran. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab juga. Nah, kalau misalnya kita mau nggak boleh pakai Islam, nggak boleh pakai Al-Quran, repot untuk mengartikan Pancasila, Bang Refli. Jadi gitu kira-kira itu Penjelasan Ustadz ini bahkan mereka yang bilang saya Refli Harun, saya Pancasila ya.
itu belum tentu ngerti juga dengan penjelasannya seperti ini ya. Makanya saya mau ngelamar jadi Dewan Pengarah BPIP, Bang Refli. Doakan saya, mudah-mudahan saya diterima. Waduh, kalau Dewan Pengarah BPIP saingan sama Bu Mega. Lumayan gajinya gede, Bang Refli. Lebih dari 100 juta ya. Iya, Masya Allah. Iya. Nah, karena memang di negara ini gaji itu nggak punya standar, terserah presiden saja mau bikin perpres seperti apa. Iya, betul, Tetapi betul. begini, Tar, apa yang membuat orang kemudian kok merasa khawatir dengan Ustadz, sehingga Ustadz perlu di stop? Ibarat permainan sepak bola itu Messi, kecil-kecil tapi unstoppable, ya kan? Aduh. Jadi gocekannya luar biasa, lengah sedikit bisa cetak gol. Itu Ya, Messi, menjelaskannya gampang. Tapi menjelaskan Ustadz Felix Xiao ini gimana ya? Orangnya kecil, penampilan sederhana, senyum-senyum saja, rambut tidak pernah panjang, ya kan? Kecuali barangkali suka makan cuko dan makan pempek kapal selam, ya kan? Itu aja barangkali yang menakutkan kan, kapal selam dimakan. Apa ya, tanggapan Ustadz? ya. Kalau ngomong tentang Messi, jadi ingat Palembang ya. Wong Palembang ngomong, bola boleh lewat, kaki jangan. Jadi Ya, jadi gini, ada satu survei yang menarik, dan ini saya sudah membaca hasil survei ini tahun 2017 awal, Bang. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia, dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab, itu sudah undebatable, itu yang pertama. Yang kedua, Felix Xiao. Itu saya kaget. Yang nomor 2 Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi, nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 itu Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Itu adalah 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Lalu kemudian saya melihat seperti apa kemudian penelitian ini. Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimaksud. Oh, ternyata kita baca di sana. Indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam atau misalnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi saya kemudian masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang lain di Indonesia juga memperjuangkan syariat Islam yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi, Bang, saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka miliki, ada satu segmen yang mereka ingin miliki, yang mereka belum bisa dapat. Yang sekarang mungkin segmen itu lagi saya garap. Nah, jadi artinya mereka memandang mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka harus menahan dulu dalam laju perkembangan di dalam milenial ini, jangan sampai milenial, generasi-generasi muda, mereka mau untuk memahami Islam. Tapi sayangnya yang mereka lupa adalah justru mereka sedang mengulangi sejarah. Kita tahu ketika zamannya Fir'aun misalnya, ketika zamannya Fir'aun dia mendapatkan sebuah profesi, dia mendapatkan sebuah ramalan, bahwasanya akan ada anak Bani Israel yang nanti akan muncul menggantikan dia sebagai seorang pemimpin atau raja. Maka dia nggak suka, maka apa yang dia perintahkan, dikrinya langsung. Jadi waktu itu peraturan Fir'aun, Bang. Jadi peraturan Fir'aun adalah setiap laki-laki semuanya harus disembelih, dan setiap perempuan yang lahir biarkan hidup, nggak apa-apa, asal jangan ada laki-laki. Kenapa? Jangan sampai bibitnya ini ada, bibitnya aja nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah yang dia lawan itu kan bukan manusia, yang dia lawan adalah Allah, yang dilawan adalah pencipta semesta alam. Nah, kita pun juga sama. Artinya ketika ini kejadian, ya itu persangkaan saya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya ketemu dengan Ustadz Somad, kita makan siang, lalu saya bilang, Ustadz, apa pendapat Anda tentang ini? Ini listnya, ini hasil penelitiannya. Beliau cuma bilang satu, saya masih ingat, beliau bilang gini, "Cemana bisa masuk dalam daftar tuh?" Dia bilang gitu. Ternyata sekarang dia sudah daftar paling atas kayaknya kalau di survei. Oh. Ustadz Felix Xiao ini memang aktif juga di media sosial ya, tempat nongkrongnya anak muda. Twitternya saya cek sudah jutaan, berapa juta sekarang? 3 juta, tapi sudah jarang nge-tweet saya. Oh, sudah jarang nge-tweet. Ya betul. Lalu juga di YouTube-nya subscribernya ratusan ribu ya. Alhamdulillah. Lalu kemudian di mana lagi tadi? Di Instagram.
Instagram betul. Instagram berapa berapa juta? Ada 4,6. jutaan? 4,6. 4,6 juta, luar biasa ya. Itu hanya bisa dikalahkan oleh artis-artis ya. Bedanya kalau artis-artis yang di-share kan agak beda ya. Soal duniawi semua. Karena Alhamdulillah. memang mengajarkan idealisme tidak gampang tadi ya. Idealisme apapun, entah Betul. itu agama, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu filosofi, apapun ya. Yang paling gampang kan mengajarkan atau memberitakan atau menyiarkan hedonisme tadi ya. Betul. Yang paling gampang sekarang ya joget. Tapi memang yang jadi masalah adalah pemerintah atau penguasa sepertinya tidak khawatir ya dengan konten-konten yang mengajarkan pada hedonisme, hal-hal yang katakanlah tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan negara ini. Ya, Tapi selalu khawatir dengan konten-konten yang kritis, betul. seperti konten Ustadz tentunya. Mm-mm. Saya tidak mau bertanya, tapi kalau mau dikomentari silakan. Nah, ini menarik juga, Bang. Coba kita mundur lagi ke belakang. Nyatanya, Bang, nyatanya adalah kalau kita lihat beberapa kekuasaan-kekuasaan yang korup ya, kekuasaan-kekuasaan yang korup itu ditandai dengan meningkatnya beban masyarakat dan bermewah-mewahannya mereka. Jadi di satu sisi mereka menjauhkan diri daripada masyarakat dengan bermewah-mewahan, di sisi yang lain masyarakat umum tuh terus-menerus ditindas. Dan kenyataan yang paling terkenal itu adalah ketika di Romawi, ketika di zaman-zaman akhirnya, ketika dibangun Flavian Amphitheater. Jadi ketika dibangun yang sekarang kita kenal dengan nama Kolosium itu. Kolosium itu kan dibangun sebagai pengalihan isu, sebagai cara untuk memberikan bius pada masyarakat. Gimana caranya supaya orang tuh tidak mau kritik, orang tuh tidak mau untuk berpikir lebih baik, dia tidak mau untuk ya menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya kita harus bius dia. Gimana cara bius dia? Matikan akalnya. Maka di dalam Islam yang paling dilindungi adalah akal. Kenapa Homer nggak boleh? Kenapa kemudian hiburan-hiburan berlebihan tidak boleh? Karena untuk melindungi akal. Karena begitu akalnya sudah nggak ada, maka terbuka pintu-pintu kemaksiatan, terbuka pintu-pintu keburukan. Nah, maka di dalam kasusnya Flavian Amphitheater itu, mereka diberikan sebuah bius baru. Apa itu? Hiburan. Nah, maka kita lihat zaman sekarang. Ada orang-orang zaman dulu, saya nggak bilang zaman sekarang ya, tapi kalau misalnya mau dilihat ya, mungkin agak-agak sama. Zaman dulu ketika ada masalah pajak naik, ketika ada masalah orang-orang bermaksiat, keburukan di mana-mana, terjadi perzinahan, orang-orang kaya kemudian menindas yang lemah, orang-orang yang kuat berlagak seperti di rimba, pokoknya kalau kuat dia bisa menang. Sementara itu apa solusinya? Bikin konser di Flavian Amphitheater, tapinya bukan di sini ya, jadi kira-kira gitu. Nah ini solusi ini udah dari dulu begitu. Nah maka kalau kita lihat kalau zaman sekarang ada yang berbuat yang sama, ya itu sudah modus dari dulu, modus panik saya pikir. Kenapa? Karena mereka bukan kekurangan, nggak ada lagi cara untuk bisa berbuat sesuatu yang produktif. Kalau bahasa yang lebih kerasnya lagi adalah kambing itu kalau sudah disembelih, semakin dia meronta, semakin dia cepat mati. Nah, maka kalau seandainya dalam keadaan-keadaan sulit, yang dilakukan malah solusi-solusi adalah membuat hiburan yang baru, membuat kemudian hal-hal yang kayak gitu, ini makin parah. Dan masalahnya bukan hanya pembiaran, tapi sebuah promote. Jadi justru kekuasaan memberikan sebuah insentif bagi hiburan-hiburan yang nggak bermutu untuk naik dan untuk kemudian diikuti dan untuk mempercepat terjadinya kehancuran. Yang mereka pikir itu adalah sebenarnya sebuah hal untuk mengalihkan isu. Tapi memang saya lihat di negeri anta beranta itu ya, para penggawanya nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu, walaupun suaranya nggak bagus, gerakannya nggak matching gitu ya. Dan disebarluaskan di media sosial negara anta beranta itu. Saya nggak menyebut negara tertentu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ya kan lucu kan lucu kalau kita lihat ya itu bukan di sini ya, tapi di tempat yang lain lah, di dekatnya Konohagakure kalau di Naruto ya. Ya artinya itu kan kenapa lucu, karena jadi gini, kalau orang serius dalam satu permasalahan dia harus membahas ini akar masalahnya apa dan solusinya seperti apa, bukan mengalihkan isu, bukan kemudian menjadikan satu permasalahan sebagai sebuah guyonan. Boleh untuk berguyon, tapi orang harus ingat ada orang-orang tertentu yang tidak boleh guyon. Kalau kita nontonin orang, contohnya misalnya, kita nontonin orang lawak, yang kita cari memang dia buat kita ketawa. Tapi kan pejabat kan bukan pelawak. Artinya kita nggak perlu untuk dia ketawa, atau kita tidak perlu untuk dia buat kita ketawa, karena bukan tugas dia menghibur kita. Nah, tapi kalau kita nonton pelawak, ya kita harapin dia buat kita ketawa.
contoh misalnya, oh COVID ini nggak akan pernah masuk lah ke Indonesia. Kenapa? Ya Indonesia itu kan ya gini, apa namanya, perizinannya sulit. Kita nggak perlu mereka untuk buat kita ketawa, karena mereka bukan dibayar untuk itu. Nah ini kemudian saya pikir tadi pengalian isu dan segala macamnya, atau malah yang lebih parah lagi adalah kemalasan berpikir, sehingga mereka tidak mampu untuk berpikir solutif, tapi berpikirnya ngeles. Gitu kan ya, ini yang terjadi. Yes, itu tadi dicecar dengan Ustadz Felix Xiao. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, bisa kita setuju, bisa tidak. Tapi intinya adalah setiap manusia pasti punya tanggung jawab. Dan yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Cheers!